Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Mesaro dengan NIM 2010421056. Saya berasal dari kelas B Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan paragraf. Kalimat, pengertiannya yaitu dalam berbagai literatur sering kita temukan bahwa kalimat diartikan sebagai kumpulan kata-kata yang berhubungan dan memenuhi unsur subjek, predikat, dan objek. Pengertian ini dalam tata bahasa tradisional memang dapat diterima. Namun demikian, dalam praktiknya ternyata tidak semua kalimat yang digunakan dalam tutur sehari-hari memenuhi persyaratan tersebut. Definisi kalimat yang kita pahami saat ini ternyata bukanlah definisi kalimat yang membumi, melainkan hanya definisi yang lebih menekan unsur strukturnya tanpa memperhatikan penggunaannya dalam kehidupan berkomunikasi sehari-hari. Definisi tersebut lebih menitik beratkan pada aspek ketepatan kaidah dan kurang pertimbangan kesesuaian penggunanya. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu bahasa, kalimat adalah kesatuan bahasa yang diakhiri intonasi akhir yang telah memiliki informasi lengkap. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, ciri-ciri kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kedua yaitu mengandung pikiran yang utuh. 3. Mengandung urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan, disusun dalam satuan menurut fungsinya. 4. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Berdasarkan klasifikasinya, kalimat dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan jumlah klausanya. Kalimat tunggal. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Misalnya, ia akan datang nanti malam. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Misalnya, ketika hujan turun, ia masih bekerja. Berikutnya, berdasarkan unsur negasi. Berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, kalimat dibedakan menjadi dua, yakni klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif adalah kalimat yang tidak memiliki unsur negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang memiliki unsur negatif dan ditandai dengan hadirnya kata negatif, bukan atau tidak. Contoh kalimat negatif yaitu ia bukan guru. Contoh kalimat positif yakni ia seorang guru. Yang ketiga, berdasarkan kelengkapan strukturnya. Berdasarkan kelengkapan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat mayor merupakan klausa lengkap, sedang sekurang-kurangnya ada unsur subjek dan predikat. Contoh, kami membaca buku. Kalimat minor klausanya tidak lengkap, entah hanya berdiri subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Konteksnya bisa berupa konteks kalimat, konteks situasi, atau juga topik pembicaraan. Contohnya, mandi, ke pasar, pergi. Kalimat-kalimat tersebut mengandung satu unsur inti. Oleh karena itu, hanya mengandung satu inti. Kalimat tersebut disebut kalimat minor. Keempat, berdasarkan kapasitas predikat. Berdasarkan kepasifan predikatnya. Kalimat berdasarkan kapasifan predikatnya dibedakan menjadi dua, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya bersifat aktif. Misal, saya membaca buku.
Kalimat pasif ialah kalimat yang predikatnya bersifat pasif. Misalnya, buku saya baca. Yang kelima, berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, kalimat dibedakan atas kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat meniru ucapan orang lain. Kalimat langsung juga dapat diartikan sebagai kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain, orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya, ibu berkata, Yunus, jangan letakkan bukumu di kasur. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 atau dan sudah diubah menjadi kalimat berita. Contoh, ibu berkata bahwa ia senang sekali karena aku lulus ujian. Yang keenam, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat sebagai berikut. Kalimat pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi yang tinggi. Yang kedua yaitu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahu sesuatu. Dalam kalimat tulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Yang berikutnya yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Yang ketujuh yaitu berdasarkan posisi subjek dan predikatnya. Kalimat berdasarkan letak subjek dan predikatnya dibedakan menjadi dua, yakni kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang fungsi subjeknya mendahului predikat, misalnya kami belajar matematika. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya, misalnya itu membaca buku kami kemarin malam. Yang kedelapan, berdasarkan pengembangannya. Berdasarkan pengembangannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat inti, kalimat luas, dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya memiliki fungsi subjek dan predikat. Kalimat yang memiliki fungsi lebih daripada objek dan predikat disebut kalimat luas. Kalimat transformasi ialah kalimat inti yang sudah mengalami perubahan, baik berupa kata maupun berbanyak unsur inti. Berikutnya yaitu berdasarkan jumlah konturnya. Berdasarkan jumlah konturnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat panjang dan kalimat pendek. Kalimat panjang ialah kalimat yang memiliki lebih dari satu kontur. Misalnya, ia membaca buku tadi pagi. Kalimat pendek ialah kalimat yang hanya memiliki satu kontur. Misalnya, bangun. Yang berikutnya yaitu nomor 10. Berdasarkan kebakuannya. Berdasarkan kebakuannya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat baku dan kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat baku ialah merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku.
Yang terakhir itu berdasarkan keefektifannya. Berdasarkan keefektifannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif pada dasarnya adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga informasi yang dikandung dapat dipahami secara tepat oleh orang lain. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak jelas dan berbelit-belit, serta berlebihan. Berikutnya yaitu kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang pada dasarnya adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga informasi yang dikandung dapat dipahami secara tepat oleh yang lain. Kalimat efektif memiliki fungsi utama yaitu sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi tentang isi, tujuan, dan maksud penulisan karya ilmiah dengan persepsi pembaca atau isi, tujuan, dan tulisan yang dibaca. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri dan syarat. Ciri-ciri kalimat efektif sekaligus sebagai syarat dalam mengembangkan kalimat efektif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan artinya kalimat yang disusun memiliki keserasian hubungan antara unsur-unsur fungsinya, yakni subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya. Hal ini berarti unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya harus mampu melahirkan keterpaduan arti yang merupakan ciri ketentuan kalimat. Berikutnya yaitu kesatuan. Kesatuan sebagai ciri-ciri kalimat efektif berarti bahwa kalimat efektif haruslah terdiri atas unsur-unsur kalimat yang saling berhubungan dan mampu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mengungkapkan informasi tertentu. Unsur utama yang harus ada dalam kalimat efektif adalah subjek dan predikat. Jika sebuah kalimat dalam karya tulis ilmiah tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas, kalimat tersebut bukanlah kalimat efektif. Selanjutnya itu kesejajaran atau paralelisme. Ahmadiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejajaran paralelisme dalam kalimat ialah menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah gagasan ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frasa kelompok kata, gagasan lain yang sederajat harus dinyatakan dengan frase. Jika gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan beda kata benda, gagasan lain yang sederajat harus dengan kata benda juga. Demikian juga halnya bila sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja. Gagasan lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Kesejajaran paralelisme akan membantu memberikan kejelasan kalimat secara keseluruhan. Berikutnya yaitu yang D, penekanan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki hal yang ingin ditekan. Untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat, penulis dapat mengemukakan bagian itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut juga dengan mengutamakan bagian kalimat. Cara yang kedua adalah membuat kalimat dengan urutan yang logis, baik menggunakan urutan klimaks maupun urutan anti klimaks. Berikutnya yaitu yang E, kehematan. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata secara hemat. Dengan demikian
sebuah kalimat haruslah kata-kata yang benar-benar diperlukan. Hal itu sesuai dengan prinsip kehematan dalam pilihan kata. Akan tetapi, kenyataannya ada sejumlah kata yang sesungguhnya tidak perlu digunakan. Tetapi kenyataannya kata itu digunakan juga. Hal itulah yang disebut pemborosan pilihan kata. Akibatnya, kalimat-kalimatnya tidak efektif. Kevariatifan. Ciri keenam yaitu kalimat efektif adalah bahwa kalimat efektif harus disusun secara bervariasi dalam sebuah karangan. Karangan yang dibangun dengan kalimat yang tidak bervariasi akan menyebabkan pembaca merasa bosan dan lelah ketika membacanya. Oleh sebab itu, wacana yang menarik senantiasa dibangun oleh kalimat efektif yang bervariasi. Yang G, kelogisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang logis dan masuk akal. Guna membentuk kalimat yang logis ini, kita harus memaksimalkan logika kita dalam menyusun kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, masih sering kita temui kalimat-kalimat yang tidak logis. Berikutnya itu paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok ialah satu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan kesatuan informasi atau kalimat dengan pemikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga diperkirakan penjelas sebagai pendukungnya. Ciri-cirinya yaitu bertekuk atau letaknya agak mendalam ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat topik ialah dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, mengurai ataupun menerangkan kalimat utama yang terdapat dalam kalimat topik. Paragraf menggunakan pikiran penjelasan yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Syarat dalam penggunaan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah suatu kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan ini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat suatu hal saja. Yang kedua, kepaduan. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat membangun itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti menggunakan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Yang ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup mengunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dinyatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah kalimat yang tidak lengkap. Panjang paragraf dalam suatu tulisan tidak sama, tergantung pada seberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal, yaitu pertama, menyusun kalimat topik, yang kedua, menonjolkan kalimat topik dalam paragraf, yang berikutnya mengembangkan detail-detail penjelasan yang tepat, dan menggunakan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lainnya dalam paragraf. Jenis-jenis paragraf.
Pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian atau paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindak ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Contohnya, jam istirahat Roy di tengah menulis sesuatu di buku legenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Yang kedua itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah mengikutinya, melihat dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Contohnya itu, gadis itu menatap Doni dengan sesama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambut hitamnya lurus sehingga melewati garis-garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak mempesona. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan atau menyampaikan informasi, mengajar, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya itu para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaiknya pemerintah terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Tujuannya itu untuk supaya pembaca yakin ada ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Contohnya, sebagai anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikembangkan oleh seorang pakar psikolog pendidikan Sukarton, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Berikutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Contohnya itu, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai tersebut diantaranya itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama anggota masyarakat. Kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai, dan dengan demikian kehidupan masyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan yang saling mencintai. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang telah saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.